Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Aku doain kalian semuanya sehat-sehat aja ya. Siapkan headset, pikiran, dan hatinya ya. Karena kali ini kita bakal membahas alur cerita yang sedikit menegangkan namun juga menyedihkan. Film ini beberapa hari yang lalu sempat viral di TikTok, dan karena film lengkapnya yang berada di YouTube itu tidak memiliki subtitle, jadi ada beberapa yang meminta Cici untuk membahasnya. Film buatan Alter ini berjudul The Doll Maker, dirilis pada 1 Februari 2017. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang berlarut-larut dalam kesedihan atas kematian putra yang ia sayangi. Sampailah mereka menghubungi seorang pria tua yang merupakan pembuat boneka, namun ajaibnya dia bisa membuat boneka itu menjadi hidup. Namun, setiap keajaiban yang berada di luar jalur takdir Tuhan akan memiliki konsekuensi yang amat besar. Kalian wajib tonton video ini sampai habis ya, karena ada kejutan plot twist yang mengejutkan di akhir film ini. Please banget simak videonya sampai habis ya. Di awal film diperlihatkan jasad seorang anak kecil yang sudah meninggal dunia, seiring dengan adanya suara seorang pembuat boneka yang mengatakan beberapa syarat yang dia butuhkan. Yang pertama yaitu pakaian lengkap dari seseorang yang sudah meninggal dunia, yang setidaknya pernah dia gunakan sekali dalam hidupnya. Yang kedua, pakaian tersebut tidak boleh dicuci sampai kapanpun. Yang ketiga, beberapa helai rambut dari almarhum yang akan dibangkitkan. Selanjutnya yaitu benda kesayangan dari seseorang yang sudah meninggal dunia tersebut. Lalu seorang ibu menanyakan kepada pembuat boneka ini apakah sarung tangan baseball milik anaknya bisa berguna untuk membangkitkan anaknya kembali. Bapak pembuat boneka itu pun menjawab apapun itu bisa digunakan selagi benda itu merupakan benda kesayangan dari anaknya. Sampailah mereka di sebuah momen di mana bapak tua pembuat boneka ini memperlihatkan boneka yang sudah dia buat kepada wanita yang baru saja kehilangan putranya. Wanita ini terlihat ragu karena boneka tersebut terlihat sangat lusuh dan juga tidak terlihat mirip dengan sosok manusia, apalagi mirip dengan putranya. Namun bapak ini menyangkal dan mengatakan kalau selama ini orang yang meminta jasanya untuk dibuatkan boneka tidak pernah sekalipun meminta uangnya kembali. Itu berarti boneka buatannya sangatlah bagus. Namun suami dari wanita ini mengatakan harga dari boneka tersebut terlalu mahal untuk bentuk boneka yang hanya biasa saja. Si bapak pembuat boneka mengatakan kepada wanita ini, cobalah untuk menyentuh boneka tersebut. Awalnya dia ragu-ragu, namun ketika dia menyentuh boneka tersebut, terlihatlah tangan anak kecil. Dan ternyata ketika dia menggendongnya, boneka itu benar-benar terlihat mirip sekali seperti mendiang putranya. Aku waktu melihat scene ini benar-benar terasa menyakitkan dan menyedihkan ya, karena dia yang merindukan putranya sudah dari lama. Suami dari wanita ini tentunya terkejut melihat istrinya bahagia sekali. Lalu dia pun mendekat dan bapak pembuat boneka ini menyuruh pria ini untuk menyentuh boneka tersebut. Benar kiranya ketika dia menyentuh tangan dari boneka itu terlihat anaknya yang dalam keadaan benar-benar hidup. Pria ini menyuruh istrinya untuk meletakkan boneka itu kembali, namun istrinya malah mengeluarkan uang yang sudah dijanjikan untuk bapak pembuat boneka ini. Belum lama dengan kebahagiaannya, bapak pembuat boneka ini lalu mengatakan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang ini. Ya, di rumah ini yang merupakan rumah dari sepasang suami istri ini memiliki energi spirit dari anak mereka yang sudah meninggal. Jadi boneka tersebut hanya boleh dipergunakan di dalam rumah. Ketika wanita itu membawa boneka itu keluar rumah, maka boneka tersebut akan kembali menjadi boneka biasa, tidak ada lagi sihirnya. Melihat hal tersebut, wanita itu segera masuk ke dalam rumah kembali. Kalian bisa membacanya kan? Berarti konsekuensi dari sihir tersebut membuat wanita ini harus tetap berada di dalam rumahnya. Bapak pembuat boneka juga mengingatkan kepada si suami kalau mereka tidak boleh menggunakan boneka tersebut dalam jangka waktu yang terlalu lama. Ia tetap harus ingat waktu dengan jangka waktu yang terbatas. Pria tua ini pun memberikan sebuah jam pasir untuk mengingatkan mereka kalau mereka hanya bisa menggunakan boneka tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi ketika waktu itu habis, boneka itu harus kembali ditaruh ke dalam peti boneka tersebut. Lalu bagaimana seandainya jika mereka lupa waktu? Boneka itu sama seperti dengan drugs atau narkoba atau sejenisnya yang membuat siapapun yang menggunakannya akan terlupa dengan waktu sampai-sampai mereka nantinya bakal melupakan semua yang ada di sekitarnya. Bahkan bisa saja mereka juga melupakan kalau mereka sudah mempekerjakan seorang pria tua untuk membuat boneka yang menjadikan boneka itu hidup.
Benar adanya, lama-kelamaan boneka itu yang selalu digunakan oleh istrinya membuat mereka sering berdebat dan bertengkar karena wanita itu hanya sibuk dengan bonekanya saja. Dia bahkan melupakan suaminya yang sebenarnya juga bersedih dengan kematian putra mereka. Hal itu sudah semenjak dari awal diperingatkan oleh si bapak pembuat boneka. Sampailah di sebuah momen ketika wanita ini memberikan makanan kepada putranya, seolah-olah dia lupa kalau putranya itu hanyalah sebuah boneka. Lalu datanglah keluar suaminya dalam keadaan aut-autan dan juga sepertinya dia terlihat bersedih. Dia melihat keadaan sekitar yang sudah kacau balau. Istrinya hanya sibuk dengan boneka sampai lupa dengan pekerjaan rumah, membersihkan ini dan itu, bahkan dia juga melupakan sosok suaminya. Suaminya mengatakan kalau sebenarnya dia juga bersedih atas kematian putranya dan dirinya juga butuh dikuatkan oleh istrinya sebagaimana dia selama ini juga mensupport istrinya dan melihat istrinya yang selalu sibuk dengan boneka tersebut. Itu membuat dirinya semakin depresi. Ditambah lagi semalam istrinya ternyata juga begadang hanya untuk bermain dengan boneka itu. Pria ini merasa kalau dia sekarang benar-benar sudah kehilangan istrinya. Padahal seharusnya mereka tetap mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh si pembuat boneka. Kalau boneka itu harus ditempatkan kembali ke dalam peti. Tidak boleh digunakan terus-terusan dalam seharian. Harus dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan seperti yang sudah diperingatkan oleh si bapak pembuat boneka. Namun wanita ini menyangkalnya, mengatakan kalau dia tidak akan pernah mau menaruh anaknya ke dalam peti. Konsekuensi yang sangat besar harus diterima oleh wanita ini karena pada faktanya sekarang dia sudah terhanyut dalam kenyataan yang sebenarnya itu adalah kepalsuan. Dia bahkan lupa kalau anak yang sekarang digendongnya ini adalah sebenarnya merupakan sebuah boneka. Anak mereka sudah mati, kata pria ini. Lalu wanita ini pun menjawab kalau anaknya belum mati. Ini adalah putranya. Lalu lelaki ini pun berteriak kalau itu bukanlah putra mereka. Dengan bersikeras, pria ini membawa istrinya untuk pergi keluar rumah untuk memperlihatkan kalau boneka itu bukanlah anak mereka. Ya, karena ketika mereka keluar rumah, mereka akan melihat kalau anak itu akan kembali ke dalam bentuk semula. Nah, scene inilah yang memberikan kita kejutan yang sangat menyakitkan ketika pria itu membawa istrinya keluar. Ternyata yang dia bawa keluar itu adalah juga sosok boneka. Yaitu adalah sosok boneka yang sedang menggunakan pakaian istrinya yang juga sedang menggendong sosok boneka yang dia kira itu adalah anak mereka. Istrinya dulu juga sudah meninggal dunia. Lalu apakah penyebabnya? Penyebabnya adalah ketika sang suami mengambil secara diam-diam boneka yang merupakan boneka dari wujud anak mereka yang sudah meninggal. Boneka itu setiap harinya harus dikembalikan ke dalam peti setelah mereka menggunakannya. Namun pada kenyataannya memang wanita ini sudah menggunakannya dalam jangka waktu yang berlebihan. Namun apa yang terjadi ketika suaminya mengambil boneka itu? Istrinya malah merasa stres karena dia merasa kalau putranya sudah diambil. Saking stresnya dia pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Si pria yang tidak sanggup melihat istrinya yang sudah meninggal dunia, dia pun menghubungi si bapak pembuat boneka dan menjadikan istrinya ke dalam wujud yang nyata. Seperti syarat-syarat sebelumnya, sebuah boneka harus menggunakan pakaian dari mendiang yang sudah meninggal dunia, juga dikaitkan dengan benda kesayangannya. Ya, benda kesayangan dari wanita tersebut adalah boneka wujud dari anak mereka. Pria ini benar-benar terlihat depresi dan sangat menyayangi boneka dari wujud istrinya tersebut. Dia pun membawa boneka itu kembali ke dalam rumah dan terlihatlah wujud istrinya yang kembali hidup. Lalu kita juga diperlihatkan beberapa jam pasir yang sudah sempat pecah. Itu berarti mereka sudah melewati berbagai hal, yaitu dalam pertengkaran. Ini sebenarnya merupakan cerita horor pendek yang sangat mengena ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sebaiknya sesuatu yang sudah mati harus kita ikhlaskan dan dibiarkan mati. Karena jika sesuatu yang sudah mati itu dihidupkan kembali, maka itu akan mendatangkan sebuah konsekuensi yang sangat besar. Seperti yang sudah dikatakan oleh si bapak pembuat boneka, ketika mereka terhanyut dalam dunia mereka dengan menggunakan boneka tersebut, maka mereka akan melupakan dunia nyata yang sebenarnya. Seperti yang sudah Cici bilang di awal film tadi ya, ketika suatu hal ajaib yang berada di luar jalur takdir Tuhan itu terjadi, maka hal itu akan memiliki konsekuensi yang amat besar yang bisa merenggut kehidupan yang nyata. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, karena video-video berikutnya bakalan menarik untuk kalian tonton. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!